Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di semester 2. Walaupun dalam keadaan yang masih pandemi dan kita masih belajar daring, diharapkan di semester 2 ini teman-teman semakin lebih baik lagi, semakin semangat lagi belajarnya. Tetap semangat! Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada tema 6 ini, subtema 1, kita akan belajar tentang suhu dan kalor ya. Adapun kegiatan pembelajarannya, yang pertama adalah meringkas teks penjelasan eksplanasi melalui media cetak atau elektronik. Yang kedua, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, memahami tangga nada. Yang keempat, menghargai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perhatikan gambar peristiwa berikut. Dari ketiga gambar tersebut, gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari? Ketiga gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau energi panas. Gambar tersebut menunjukkan energi panas yang berasal dari api dan matahari. Lalu bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia juga mengeluarkan energi panas? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam atau menguapkan air pada proses pembuatan garam, mengeringkan ikan asin, dan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Sahabat cerdas, coba lakukan 2 kegiatan berikut. Pertama, gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apakah kamu merasakan panas pada kedua tanganmu? Selanjutnya, ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apakah kamu juga merasakan panas pada mistar plastik itu? Sahabat cerdas, energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan tersebut, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api.
Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita juga menggunakan 2 kayu kering yang digosokkan untuk menghasilkan api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Sahabat cerdas, demikian tadi penjelasan tentang sumber energi panas. Sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Matahari dan api adalah contoh sumber energi panas. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas diantaranya menggosokkan kedua tangan selama 1 menit dan menggosok mistar plastik pada kain yang kering selama 2 menit. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita juga menggosokkan 2 buah kayu kering untuk menghasilkan api. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api sangat penting dalam kehidupan manusia karena api dapat digunakan untuk memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh, dan lain-lain. Sahabat cerdas, coba amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Kemudian kamu dapat menuliskannya seperti pada tabel berikut ini. Tabel pemanfaatan sumber energi panas. Kegiatan pertama, menanak nasi. Alat yang digunakan, panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan, api dari kompor. Masih kegiatan menanak nasi, alat yang digunakan, alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan, listrik. Kegiatan kedua, menjemur pakaian. Alat yang digunakan, rak jemuran pakaian. Sumber energi panas yang digunakan, sinar matahari. Kegiatan ketiga, menyetrika pakaian. Alat yang digunakan, setrika listrik. Sumber energi panas yang digunakan, listrik. Demikian tadi sahabat cerdas, pembelajaran kita pada tema 6, subtema 1 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, adik-adik, mari kita belajar kelas 5, tema 6, subtema pertama, pembelajaran kedua. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba, seperti telapak tangan, tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas
dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Pada pembelajaran kali ini, kita juga akan belajar mengenai tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada. Di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1,5. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar berdasarkan nadanya. Ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa.
Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Adik-adik, mari belajar kelas 5, tema 6, subtema pertama, pembelajaran keempat. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Dalam pembelajaran 4, kita juga akan belajar mengenai kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan, kamu tentu sedih dan prihatin. Karena dengan demikian, kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi, pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kewajiban berasal dari kata wajib, yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka, kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah.